No more doubts, no turning back. We are warriors, we attack. Step by step, we chase the dream. Hear the echoes as we scream. Hear the roar, the nation's call. Red and white, we stand tall. Garuda rising, we won't back down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight. World Cup dreams are shining bright. Tak pernah terbayangkan sebelumnya sebuah era emas Garuda sedang di masa-masa yang memuncak. Pemuda yang penuh harapan sedang berjibaku di kompetisi level internasional Piala Asia U17 di saat timnas senior juga sedang berjuang menuju Piala Dunia. Tak hanya sekedar melangkah, mereka terbang dengan sayap kerja keras dan semangat yang tak pernah padam. Dan tak jauh dari situ ada sosok pemain senior yang terus memberikan inspirasi, semangat, serta dukungan penuh kebanggaan yang membara. Ini merupakan sebuah bukti nyata akan solidaritas Garuda. Hubungan erat antar pemain senior dan junior yang saling mendukung dan memberikan respek tinggi satu sama lain. Tak terkecuali sosok seperti Tom Hei dan Ole Romani yang menyoroti juniornya. Maupun dari publik sepak bola mancanegara, ternyata tak jauh beda memperhatikan semangat juang Garuda Muda. Dari Uzbekistan, sudah banyak fans mereka memberikan dukungan untuk perjuangan timnas menghadapi Korea Utara. Mereka lebih menantikan kiprah Garuda bertemu tim kesayangannya di babak semifinal. So, inilah bagaimana dukungan serta apresiasi tinggi dari berbagai kalangan untuk mentalitas Garuda Muda. Garuda in our soul, forever we will go. Onward to the world, let our colors show. Datang tanpa kawalan, pulang membawa ribuan sejarah dan sorotan. Itulah yang sedang diperjuangkan oleh setiap skuad timnas Indonesia, termasuk Garuda Muda yang telah mengukir sejarah di Piala Asia U17 2025. Mereka memang sangat bersyukur telah menumpahkan tinta sejarah di tanah Arab. Namun seakan tak pernah puas, perjuangan di atas lapangan bukan menjadi satu-satunya jalan untuk menuju kesuksesan. Akan tetapi di luar lapangan juga ada sebuah kesungguhan-sungguhan yang tak pernah dilanggar, yaitu tak kebanyakan bermain sosmed. Coach Nova telah menetapkan ini dari sebelum turnamen dimulai. Apapun yang terjadi, seberapa hebat pun mereka, semua sama saja, tak ada yang boleh membantah. Dan lihatlah bagaimana akun pribadi para pemain seperti Millie Golly, Matthew Baker, Mirza, dan beberapa pemain lain tak pernah mengunggah apapun semenjak Piala Asia U17 dimulai. Ya, seberapa besar prestasi pemain seperti contohnya Evandra yang berhasil menjadi top skor di babak grup pun pada akhirnya tak bisa koar-koar di media sosial. Mental mereka benar-benar diperhatikan lebih, bukan untuk mencari mental validasi dari dunia maya. Maka dari itu, Evandra dan kawan-kawan lebih fokus membentuk mental badak dengan latihan ekstra. Tak lupa di dalam gym juga mereka membentuk tubuh yang tahan banting. Sebab mereka sadar, jika timnas U17 hadir di kancah Asia sebagai salah satu tim termungil dengan berada di urutan 2 terakhir, tinggi rata-rata pemain asuhan Coach Nova Arianto di angka 173,13. Hanya sedikit di atas rata-rata pemain Yaman sebagai tim dengan rata-rata pemain terpendek. Meski demikian, hasilnya terbukti di atas lapangan, di mana lolos dari babak grup bukan hanya catatan dalam sejarah, tapi ada sebuah bukti bahwa masa depan telah datang. Generasi ini bukan sekedar pelengkap, mereka adalah pewaris mimpi dengan menggenggam tiket menuju panggung dunia. Selanjutnya perjuangan serta uji mental Garuda Muda akan berlanjut di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Menghadapi Korea Utara sebagai rintangan, Coach Nova pun tak pernah menggoyangkan mental anak asuhnya. Ia tetap optimis namun tanpa kata-kata manis. Maksudnya, tak memandang remeh lawan agar anak asuhnya nggak sombong, namun tetap mengatakan semuanya bisa.
dan evaluasi terus untuk anak didiknya menjadi jalur yang diterapkan. Kita bisa melihat dari prioritas saya, terutama masih masalah passing, masalah mengambil keputusan di lapangan. Karena kita bisa lihat saat melawan Afghanistan, banyak keputusan-keputusan pemain yang terlambat dalam mengambil keputusan. Kapan masuk eksekusi bola, kapan dia harus syuting, kapan dia harus mengambil bola. Itu semua keputusan-keputusan kami. Dan semoga di 2 hari ini kita bisa perbaiki lagi di pertandingan melawan Korea Utara. Pemain bisa lebih improve lagi, pungkas pelatih Nova yang sudah mempersiapkan jika pertandingan kontra Korut harus ditentukan dengan adu penalti, dikutip dari Antara News. We stand tall to the rising. We won't back down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight. Dan dari jauh ada sebuah tempat para senior berdiri. Mereka melihat dengan mata berkaca-kaca. Pemain-pemain yang dulu pernah berada di posisi yang sama kini menjadi saksi dari lahirnya generasi baru. Dukungan datang tidak hanya sebagai ucapan, tapi sebagai pelukan seperti Rizky Ridho yang sempat menghampiri para juniornya. Mereka tahu, di balik tubuh-tubuh muda itu, tersimpan mental yang telah dibentuk dari mimpi kecil di kampung halaman hingga kerja keras tanpa kamera. Tak terkecuali dari sosok seperti Tom Hye yang membicarakannya di podcast The Highway baru-baru ini. Tom Hye bangga dengan para junior yang mengejutkannya. Dengan perjuangan seorang Tom Hye yang terus mencoba membawa timnas senior ke Piala Dunia 2026, ia lebih dulu dibuat kagum dengan para juniornya yang tak disangka lebih dulu menorehkan prestasi itu. Dalam podcast The Highway bersama rekannya, Neil, ia berbicara dengan perasaan merinding memberikan sebuah sorotan apresiasi atas kesuksesan timnas U17. Gelandang andalan timnas senior itu mengaku respect dengan pencapaian dari skuad muda. Lolos Piala Dunia U17 jelas tak mudah. Tom Hye pun berkata, timnas U17 baru saja mencapai hasil yang gila di hadapan dunia yang tak pasti ini. Yes, crazy results and also of course qualification for the World Cup under 17. So it's really good to see them perform that. Selain kepada pemain, sebuah respect setinggi-tingginya juga Tom Hye lontarkan kepada tim kepelatihan. Khususnya Coach Nova, yang sangat andil dalam perannya sebagai pelatih kepala. Ia menyebut andil besar dari sang juru taktik juga tak terlepas dari pengalamannya sebagai asisten di timnas senior era Sintayong. Dan sekarang sukses diterapkan di skuad Garuda Muda. Of course, someone who's responsible for this success, Coach Nova, and you know him. Yes, I've worked with him, of course, with the national team. Yeah, he was assistant, right? Yeah, and he was also responsible a lot for the set pieces. Okay. I know him as a really positive, energetic guy, and it's fun to see him as a head coach. Ole Romani, sang inspirator sejati. Bukan hanya Tom Hye, Ole Romani juga memberikan sebuah apresiasi lebih untuk adik-adiknya. Namun bukan sekedar apresiasi, Ole adalah seorang panutan dari para pemain timnas. Lihatlah bagaimana selebrasi dari Evandra. Pemegang top skor sementara timnas U17 di Piala Asia ini menggunakan selebrasi khas Ole saat berhasil mencatat sejarah Indonesia ke Piala Dunia. Ya, sebuah selebrasi head up milik Ole benar-benar menjadi sebuah inspirasi agar tak pernah tunduk di keadaan apapun. Sebuah pesan penting untuk selalu punya mentalitas yang tak terbatas. Siapapun lawannya, sikat aja yang ada di depan mata. Namun tetap jangan banyak sombong di luar lapangan. Publik Uzbekistan pun menantikan timnas U17 di semifinal.
Dari banyaknya dukungan serta sorak-sorai sorotan dari berbagai media Asia, sebuah dukungan penyemangat justru yang mengherankan dari salah satu tim calon lawan Garuda, yakni Uzbekistan. Jadi situasinya sekarang, Uzbek sudah lebih dulu melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor menjanjikan 3-1. Dengan demikian, secara otomatis mereka akan menjadi lawan selanjutnya bagi Garuda Muda. Kita lebih dulu menjajal kekuatan Korea Utara pada laga perempat final. Dan disinilah para netizen sepak bola Uzbekistan memberikan sebuah support kepada timnas U17. Publik di sana jauh lebih antusias jika sebuah pertandingan di semifinal akan berjuang melawan Indonesia. Banyak dari netizen Uzbekistan ikut memanjatkan doa untuk perjuangan timnas Indonesia U17 kontra Korea Utara. Mungkin mereka tahu, jika nantinya perlawanan antara Indonesia versus Uzbekistan akan jauh lebih seru jika terjadi. Across the land, with the spirit of warriors past, we will make this moment last. Through the dark we found the light, now our future shining bright. Sekarang yang sudah lolos bukan hanya Uzbek, ada juga Arab Saudi yang secara mengejutkan lepas dari tantangan menghadapi jeratan samurai Jepang. Mereka menjadi semifinalis pertama setelah menang adu penalti setelah skor akhir menunjukkan sama kuat 2-2. Dan kalian sendiri optimis nggak melihat Garuda menuju fase tersebut?